Pemirsa, kasus penganiayaan karyawati toko roti di Jakarta Timur menyita perhatian anggota Dewan. Ya, Komisi 3 DPR RI pemirsa mengadakan rapat dengar pendapat khusus menyoroti kasus ini dengan mengundang Kapolres Jakarta Timur dan korban penganiayaan. Penanganan Polres Jakarta Timur dinilai lamban karena mandek hingga 2 bulan. Iya, 2 bulan. Terus di situ saya nolak karena di situ bukan tugas saya juga, makanya saya nolak. Ada hal lain juga dari sebelum kejadian ini, dia juga pernah ngatain saya miskin, babu. Terus dia juga sempat ngomong, orang miskin kayak lu nggak bisa masukin gue ke penjara, gue nih kebal hukum. Pengakuan itu diungkapkan Dwi Ayu Darmawati, korban penganiayaan anak pemilik toko roti dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR RI. Tak hanya pengakuan korban, salah satu yang dipertanyakan adalah penanganan polisi yang terlalu lama, butuh waktu hingga 2 bulan. Dan jadi pertanyaan masyarakat itu kan, kenapa kasus yang tanda petik sederhana seperti itu, lukanya ada, saksinya ada, barang buktinya ada, kemudian TKP-nya juga ada, lengkap, ya, dan lain sebagainya, termasuk videonya juga ada, kok sampai 2 bulan begitu. Turut hadir dalam rapat dengar pendapat Kapolres Jakarta Timur Kombes Pol Nikolas Ari Lilipali yang sempat membeberkan kronologis penanganan kasus ini. Komisi 3 DPR meminta polisi untuk gerak cepat dalam menangani kasus, tidak menunggu kasus menjadi viral. Terima kasih. Kami selalu berkomunikasi dan memang para saksi itu agak ada keperluan-keperluan lain dan mengulur-ngulur waktu sehingga terjadi kelambatan dalam penanganan kasus ini. Kami selaku penyidik kami memohon maaf atas keterlambatan proses penyidikan ini, bukan karena keinginan kami, tapi ada juga hal-hal non teknis yang kami hadapi. Kasus penganiayaan karyawati yang dilakukan oleh anak pemilik toko roti di Jakarta Timur menjadi perhatian masyarakat. Simpati masyarakat bertambah setelah mengetahui bahwa memakan waktu 2 bulan hingga polisi menetapkan dan menahan tersangka. Sampai muncul di media itu, no viral, no justice. No viral, no attention, no justice. Nah, di macam-macam lagi istilahnya. Apa viral dulu baru kemudian cepat gerakannya. Dari Jakarta, Naura Syafiqah, Raga Firdaus, News melaporkan. Pemirsa, pegawai toko roti di Penggilingan Cakung, Jakarta Timur membeberkan sejumlah fakta saat audiensi dengan Komisi 3 DPR RI. Usai dianiaya oleh bos Jaya sempat membuat laporan namun ditolak oleh 2 polsek. Ibu korban juga sempat menjual motor untuk membayar pengacara. Langsung lapor ke Polsek Cakung. Ke Polsek Cakung. Rawamangun dulu. Rawamangun. Iya, tapi di situ emang nggak bisa nanganin. Karena kejadiannya di Cakung. Akhirnya dirujuk ke Cakung. Dari Cakung juga nggak bisa nanganin juga. Kenapa yang Rawamangun menolak? Apa alasannya waktu itu? Mungkin TKP-nya. TKP, oke. Akhirnya saya disuruh ke Polres Jatinegara, Jakarta Timur. Ke Polres Jakarta Timur di Jatinegara. Ya. Itu hari itu juga, hari yang sama? Itu juga. Jadi hari itu Mbak bolak-balik ke 3 kantor polisi? Iya. Diantar siapa? Teman-teman sama keluarga. Oke. 17 Oktober Mbak bolak-balik 3 kantor polisi, akhirnya diterima di Polres Jakarta Timur di Jatinegara itu ya? Iya. Oke, lanjut. Paginya langsung visum. Terus visum. Ada cerita juga yang tentang pengacaranya. Saya sempat dikirimin pengacara dari pihak pelaku. Tapi awalnya saya nggak tahu kalau itu dari
pihak pelaku. Dia ngakunya dari LBH, utusan dari Polda. LBH utusan dari Polda? Iya, dia ngakunya. LBH apa? Disebutin aja mungkin. Kurang tahu. Dia ngomong itu aja. Oke, ngakui dari LBH ya, tapi Mbak belakangan tahu itu dari pelaku. Gitu. Awalnya nggak tahu. Oke. Terus pas pertemuan di Polres pengen BAP, di situ dia ngasih tahu kalau dia disuruh sama bos saya. Siapa namanya? Absya. Nama pengacaranya? Nama pengacaranya? Enggak. Pengacaranya siapa namanya? Bosnya siapa namanya? Pengacaranya saya nggak tahu namanya. Iya, nama bos Anda siapa? Linda. Oh, Bu Linda ya. Nah, makanya namanya itu Linda apa ya? Linda. Oke, lanjut. Terus akhirnya mama saya ganti pengacara. Di situ pengacara yang keduanya kalau saya tanya tentang gimana kelanjutannya, dia selalu jawab sedang diproses. Si pengacara itu yang dikirim si itu, atau pengacara lain berikutnya? Pengacara kedua. Iya. Sama juga dari Polda juga ngakunya, bukan? Bukan. Oke. Di situ dia setiap ada info selalu ke rumah dan minta duit. Mama saya sampai jual motor. Jual motor? Iya. Motor satu-satunya. Ya Allah. Oke, lanjut. Ya, kita harapkan kasus ini bisa segera selesai dan juga pastinya sang korban juga bisa dapat perlindungan ya, mungkin dari DPR juga bisa turut membantu tadi ya, karena sampai menjual motor. Dan bagi siapapun yang mengalami kejadian serupa, jangan takut untuk bersuara, gitu ya. Betul. Kita ke informasi berikutnya, Bayu. Ya, ini masih terkait dengan penganiayaan, di mana lanjutan kasus penganiayaan dokter koas di Palembang. Lady dan ibunya mendatangi kepolisian untuk diperiksa memberikan keterangan. Ibu dan anak tersebut dicecar dengan 35 pertanyaan terkait kasus pemukulan. Usai pemeriksaan, Ibu Lady meminta maaf kepada dokter koas Lutfi dan keluarga. Ya, pemirsa, namun kita ke informasi yang satu ini dulu, di mana TNI Angkatan Darat angkat bicara soal kasus dugaan penganiayaan karyawati toko roti di Jakarta Timur. Tersangka penganiaya George Sugam Halim beberapa kali mengunggah foto bersama dengan sejumlah anggota TNI. Kadispen TNI Angkatan Darat Brigjen Wahyu Yudayana menyatakan foto-foto tersebut diambil beberapa tahun lalu. Bahkan beberapa anggota TNI dalam foto telah pensiun. Narasi yang menyatakan bahwa anak bos toko roti dibackingi oleh personel polisi militer TNI Angkatan Darat itu adalah sangat tidak benar. Dan pada kesempatan ini saya sampaikan proses hukum terhadap anak bos toko roti tersebut silakan diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Tidak ada intervensi dari personel polisi militer TNI Angkatan Darat karena memang tidak ada kaitannya seperti yang saya sampaikan dan tegaskan tadi. Terima kasih.